Pasca KPU mengumumkan secara resmi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo langsung melakukan gerilya politik ke sejumlah tokoh partai. Tak hanya Nasdem, safari politik Prabowo untuk merayu lawan politiknya berada dalam satu perahu pun akan berlanjut ke sejumlah partai yang berada di luar koalisi Indonesia Maju, diantaranya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Pemenang Pemilu. Kunjungan Prabowo bertemu Surya Paloh diprediksi dalam rangka merangkul Nasdem untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Tak hanya Nasdem, safari politik Prabowo untuk merayu lawan politiknya berada dalam satu perahu pun akan berlanjut ke sejumlah partai yang berada di luar koalisi Indonesia Maju. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Pemenang Pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setiap partai politik itu punya hak lah untuk bertemu siapa. Kita nggak bisa melarang lah teman koalisi kita mau ketemu siapa ya. Walaupun itu belum tentu juga bergabung ya. Oh iya, 50-50 kata Pak. Tapi bagi PKS kami ingin menjaga perasaan para saksi yang sedang berjuang, para lawyer-lawyer kami yang sedang berjuang. Karena pemilu ini belum selesai. Tapi juga memikirkan nggak perasaan kader-kader yang sudah 10 tahun ini berpuasa gitu? Itu enaknya PKS. Karena puasa nggak puasa itu kita tetap berjuang aja. Bukan soal jabatan. Bagi kami ini soal idealisme juga. Memang situasinya sudah semakin kondusif, semakin baik. Kita tetap menghormati rekan-rekan yang mengajukan upaya hukum, upaya konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya hakul yakin ya setelah MK, semua sudah pasti move on. Partai Nasdem nggak nunggu MK, dia udah jalan terus. Apalagi ya, apalagi. Sesulit apa sih PKS dan PDI Perjuangan ini gitu? Enggak juga. Enggak sulit juga, cuma kan kita menghormati rekan-rekan tersebut. Rekan-rekan punya konstituen juga yang memang harus dijaga. Kalau konstituen itu kan captive marketnya kan beda-beda, ya kan. Jadi ya perlu waktu. Wajar kalau perlu waktu. Tapi kalau saya melihat kali ini yang namanya rekonsiliasinya itu pasti lebih cepat daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan ini tentu ya ada tahapan-tahapan ke depan yang juga pasti akan berjalan. Yang namanya koalisi atau ada di dalam atau di luar pemerintahan itu masih jauh, masih bulan Oktober. Dan itu masih ada beberapa bulan lagi gitu. 7 bulan lagi gitu. Dan di dalam perjalanan waktu ke sana ini kan berbagai dinamika mungkin saja terjadi. Dan saya lihat dalam perkembangan-perkembangan kan dinamikanya begitu cepat sering terjadi dalam perubahan-perubahan yang seringkali lebih cepat dari cara berpikir para teoritisi, termasuk para politisi sendiri gitu. Jadi ya kita lihat nanti, tapi bagaimana kita ya menjaga bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Bang. Lantas akankah Prabowo dengan sejumlah partai berada dalam satu perahu bersamanya? Ada PDIP, pasti prioritas. Karena PDIP kan di awal-awal kencang akan menjadi oposisi. Bahkan saya dengar-dengar akan menjadi oposisi yang tanda petik oposisi konstruktif bahasanya. Kalau Bang Andreas mengatakan oposisi loyal katanya. Tapi apakah nanti menjadi oposisi atau tidak itu pilihan. Tetapi pasti akan didekati. Yang kedua tentu P3. Kalau P3 sudah saya analisa akan masuk ke pemerintahan. Karena posisinya yang sangat rawan ya dalam pileg kali ini. Kedua sudah welcome kan, mengatakan kami menunggu Pak Prabowo. Yang ketiga tentu PKB. PKB saya dari awal-awal. Tidak ada pernyataan tuh PKB tuh konsisten dengan Anies Baswedan. Di ujungnya saya meyakini PKB akan gabung dengan pemerintah. Apa yang membuat keyakinan Anda? Ya kalau konstruksi NU itu kalau kita lihat dari saya 6 tahun pesantren ya di NU itu biasanya dia lebih kepada pemikiran yang moderat dan cenderung kepada kekuasaan. Saya melihat begitu. Maka jalan yang paling bagus bagi PKB itu kan ngambil maslahat yang lebih besar biasanya. Maka maslahat itu ada di pemerintahan. Mungkin bisa mengabdi. Pengalaman PKB di luar pemerintahan ada? Belum ada. Oleh karena itu saya mengatakan DNA PKB ini adalah DNA pemerintahan. Nah yang ketiga PKS. PKS walaupun saya mengatakan Bang Iqbal ya, kemarin saya dibantah juga oleh PKS pernah di pemerintahan. Bang Pipin mengatakan, saya bilang ada juga lobby-lobby PKS kepada 02 waktu itu. Dan itu mohon maaf pengakuan dari petinggi-petinggi 02 juga. Tapi kalau dengar Mas Iqbal kayaknya nampaknya sekarang belum ada. Ya, Bang Pipin juga mengatakan membantah. Mungkin Bang Iqbal juga membantah. Tetapi saya melihat
kebutuhan untuk membangun bangsa, saya sudah katakan, kita ini membutuhkan konstruksi koalisi pemerintahan yang kuat. Di saat yang sama membutuhkan oposisi yang kuat. Kan tinggal dikalkulasi saja. Tim TV One mengabarkan.